Nggak apa-apa. Kelar jam 10:30. Maklum ada ibu-ibu juga di sini yang pulang. Kesian bapak-bapaknya di rumah nunggu. Jangan terlalu panjang. Kesian ibu-ibunya, jangan terlalu lebar. Kesian bapak-bapaknya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, guru kami bersama-sama khadimu hadal majlis ta'lim dzikir was salawat, pecinta kesucian jiwa. At-tasawuf makna lainnya adalah kesucian jiwa. Al-mukarram al-ustadz Syarif hafizahullah wa nafa'anallahu bi kulli hayatihi wa ulumihi. Juga guru kami bersama Al-Ustadz Pandi, masyaallah beliau juga hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita, sesepuh kita jadi berkah kita nanti ketemu beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada orang tua saya Al-Mukarram Ustaz Farandes Dadi Kurnia, adik saya Al-Ustaz Habib Fadlizen yang istrinya hari ini 4 bulan sudah bunting ya. Alhamdulillah, masih sama lah orang sono sama orang mari, gitu-gitu juga kan bahasanya ya. Dan juga hari ini juga bertepatan dengan milad ataupun ulang tahun ibu saya, umi saya, Laila Jamilah yang ke berapa ya? 76. Oh, kau 76 masa? Lupa, ntar kita rujuk, takut salah nyebut ya, nggak boleh salah nyebut data ya. Mohon doa mewakili keluarga, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, diluaskan rezekinya, dan dijadikan keluarga semuanya sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya juga, bapak-bapak, kalau mendoain orang lain gak usah khawatir ibu-ibu. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain, Allah akan utus malaikat di atas kepala kita, dan malaikat ini juga akan berdoa walaka misla dzalik. Kau juga sama seperti itu. Tuh, ya. Jadi bapak-bapak datang ke sini ngedoain ibu-ibu juga. Pada hakikatnya ini doa bakal kembali lagi ke kita. Cuma kitanya yang nggak nyadar. Makanya doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, adalah doa yang bersumber dari hati dan gak diketahui oleh orang lain. Ya, itu doa yang paling cepat diijabah. Saya diam nih. Ya. Saya doain ibu-ibu. Amin apa? Amin. Tahu doanya? Lo nggak pemain amin baik, nggak tahu. Kalau saya doain yang jelek-jelek diaminin tadi, jangan, nggak bakal. Karena doanya nanti kembali lagi ke saya. Nah, itu kenapa saya sangat menekankan untuk takzim, hormat, dan sowan dengan guru-guru kita. Karena barokah guru-guru kita nggak mungkin bisa hadir di sini. Bacaan, dan saya ratusan majelis sudah saya hadirin ketika saya sendiri atau menerjemahkan beberapa syekh di Indonesia. Dan ini majelis, salah satu majelis dengan pilihan nada-nada terbaik yang pernah saya dengerin. Makanya saya pantesan emak-emak di sini pada betah, pada hadir. Enak, ya. Karena kalau di rumah kita capek, nah komen, mudah kolak tuh lagu-lagunya tuh. Ya, tapi di sini enak, masya Allah, kita semuanya bersama wasilah guru-guru kita. Bapak, ibu, kenapa penting kita hormat sama guru kita? Begini, kalau ada yang pernah di sini ada yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, ada 1000 bait. Orang yang pernah hafal kitab Alfiyah itu jangan main-main kalau ketemu sama mereka. Anak-anak, ibu-ibu kalau ngaji di pesantren tanya, "Nak, kamu udah hafal Alfiyah belum?" Saya kalau ketemu sama orang yang udah hafal Alfiyah, hormat tuh. Ya. Karena apa? Dia walaupun gak hafal Al-Quran, dia tahu di mana kalau salah bacaan Al-Quran. Orang kalau udah ngelotok Alfiyahnya, kitab kuning disodorin kayak apapun, bahasa Arab dengan fasih apapun, kullu syai' alaihi sahl, semuanya gampang buat dia. Yang ngarang kitab Alfiyah ini namanya Ibnu Malik. Ya. Ibnu Malik ini bukan orang pertama yang membuat Alfiyah. Jadi isi kitabnya itu kayak baris-baris sajak-sajak burdah yang kita baca. Jumlahnya ada 1000. Bahasa Arabnya 1000 Alfiyah 1000 bait. Beliau bikin kitab, bikinnya di otak dulu, nggak langsung ditulis. Pas udah hafal 1000 bait di otak, langsung beliau rencana untuk nulis. Nah, yang jadi masalah begini, teksnya di awal, bab pertama, muqaddimah, begini, kalau dilagamin. Qala Muhammadun huwa ibnu Malikin, Ahmadu Rabbillah khaira malikin, musalliyan ala nabiyyin wa alihil mustaq nasharafa wa asta'inu Allah bi alfiyya maqasidan nahwi biha mawiyya tuqarribul aqsa bi
sampai pada bait ini, wa taqtadiridun bi ghairi sukhatin fa'iqatan alfiyat tabni mu'tin wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana iya jamila. Sampai bait di sini, beliau kan ngaji, namanya kita murid mah ngaji sama guru. Imam Ibnu Malik punya guru namanya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti ini juga ngarang kitab Alfiyah. Dalam kata-kata, jadi ada dua orang nih, gurunya bikin Alfiyah, muridnya juga bikin kitab Alfiyah. Dua-duanya bicara ilmu nahu, ilmu dasar bahasa Arab. Pas sampai pada bait wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhtin. Kitab ini adalah menghendaki ridho bi ghairi sukhtin, dengan tanpa kemurkaan. Fa'iqatan alfiyat ibni Mu'tin. Dan kitab ini mutlak mengungguli kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Murid baru gede kemarin sombong sama gurunya. Sombong. Orang kalau udah di atas gitu Pak, udah enak sombong. Padahal di bawah juga enak. Iya, maksudnya jangan pikirannya jangan positif thinking dulu apa? Ya Allah, mama mau bagaimana connect baik ya. Kalau udah di atas orang gitu sombong, ini lagi bulan politik, hati-hati. Bapak-bapak juga jangan sembarangan ngobrol. Kalau bapak-bapak ketemu sama bapak-bapak, ngobrolnya 4 tema biasanya. Ya, politik, batu akik, elektronik, yang keempat janda cantik. Tapi emak-emak kalau ketemu sama emak-emak, temanya cuma satu, apa? Orang lain. Itu yang selalu saya bikin. Coba sok ngumpul. Ada orang lewat, tetangga lewat, gue mah gede banget sama dia dari tadi. Ngapa emangnya? Dia mah suka ngomongin orang baik. Kalau lewat, siapapun dia ngomongin. Lah padahal dia lagi ngomongin orang lain. Nah, gibah baik itu. Makanya lu, udah sekarang stop. Mendingan kita habiskan dengan baca baca mau, baca mana? Baca tuh kunci rezeki, insya Allah dibuka rezekinya Bu. Begitu Imam Ibnu Malik nulis pada teks itu, rencana udah disiapin 1000 bait. Ternyata beliau fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti, itu beliau ngerasa menyombongkan diri, aing teh leuwih hade daripada guru aing Ibnu Mu'ti. Dan dalam Ibnu Mu'ti sudah wafat. Dan ternyata ketika beliau tertidur dan bangun dari tidurnya, beliau lupa semua bait yang udah dikarang oleh beliau. Mutlak semuanya gak keinget. Lupa. Dan beliau bingung, ya Allah kok kenapa saya bisa lupa? Dosa apa yang udah saya perbuat? Dan ternyata ketika tidur kembali tersadar ternyata ada bait itu. Gurunya datang, Noel dalam mimpinya. Hati-hati, ketemu orang soleh itu bisa jadi mimpinya benar. Ketemu Nabi, mimpinya benar. Kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. Jadi ibu kalau pernah mimpi ketemu Nabi, itu benar. Cuma jangan di-share di WA. Orang-orang bisa nggak percaya. Alhamdulillah gua ketemu Nabi, dibalas, alhamdulillah gua kemarin duluan. Terus kayak gitu. Dah. Ditegur sama gurunya. Kena ya batunya ya. Akhirnya berapa banyak orang mati mampu mengalahkan orang yang masih hidup. Akhirnya beliau taubat. Nyesal minta ampun kepada Allah, mohon maaf guruku, aku salah. Dan ternyata beliau setelah menulis bait fa'iqatan alfiyat ibnu Mu'tin, ditambahin di lirik yang kedua, wahwa bifadlin, wahwa gimana teksnya? Wahwa bifadlin sabikun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Meskipun demikian, Ibnu Mu'ti tetap adalah senior dan orang yang pernah mendahului kami, dan dia berhak mendapatkan pujian yang tinggi. Mustaujibun sana iyal jamila. Akhirnya ingatannya yang 1000 bait, 1000 syair kembali lagi. Jadi pesannya 1000 bait nambah 2 bait, jadi 1002 bait. Dan sampai sekarang itu yang dipelajari oleh anak-anak ibu yang pesantren di pesantren. Ngapalin kitab Alfiyah itu. Makanya targetin kalau punya anak-anak, apalin Alfiyah. Jadi ulama insya Allah Bu. Ya. Nah, kenapa taat sama guru itu penting? Sebegitu pentingnya, apalagi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 menit. Apalagi taat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kita mahalul qiyam. Ibu-ibu mahalul qiyam pada berdiri, bapak-bapak semuanya berdiri semuanya. Tahu nggak sih kenapa kita harus berdiri pas mahalul qiyam? Emang duduk agak boleh gitu? Pernah nggak nanya? Kritis jadi orang mah. Nggak apa-apa kritis, asal tujuannya untuk mencari ilmu. Saya juga sering ngedebat guru-guru, ustaz-ustaz, tapi maksudnya saya mencari ilmu. Ya.
Kenapa kita harus mahalul qiyam ini berdiri? Coba, boleh nggak kita baca sambil duduk? Kalau kita nggak ada uzur. Artinya kalau kita sanggup untuk berdiri, Allah ya Nabi salam alaika, sambil duduk aja boleh nggak? Begini Bu, ini kisah diceritakan oleh Imam Sayyid Al-Alawi Al-Maliki di Mekah beliau. Beliau punya kakek namanya Sayyid Abbas. Sayyid Alawi pernah mendapatkan cerita dari kakek beliau, Sayyid Abbas, ketika beliau ikut maulid di daerah Baitul Maqdis, diundang hadir maulid. Itu baca maulidnya Barzanji di situ. Sama aja maulid mah apapun bisa. Mau Simtuduror yang kita baca, mau Barzanji, semua sama. Isinya semuanya adalah sanjungan, puji-pujian dan menjelaskan tentang peristiwa Rasulullah dari sebelum lahir sampai selesai. Dari awal majelis maulid itu diadakan, kalau kita mah tadi dari awal duduk, enak banget. Ini di pojok ada satu bapak-bapak, dia berdiri baik. Belum waktunya mahalul qiyam juga dia udah berdiri. Syed Abbas dari majelis beliau di sini ngeliatin, ada bapak-bapak itu ngapa ya orang berdiri baik dari tadi gitu, apa kakinya kram, kebas atau apa gitu kan. Pas udah beres majelis, ditanyain, Pak, tadi ya sekedap, bahasa Inggris. Naon Pak? Tadi ya sekedap, rek naros. Bapak kunaonnya, tadi teh main nangtung wae gitu, diri terus, kenapa gitu? Apa Bapak bawa bola lato-lato atau apa gitu? Dari bola lato-lato ya. Yang hadroh punya bola lato-lato nggak? Hati-hati itu, bunyi baik itu. Diceritakan oleh si bapak tadi, ya Imam, mohon maaf ini mah Imam, saya bukan nggak mau diri, bukan sombong dan lain sebagainya. Jadi ceritanya dulu, wahai Imam, saya juga sering hadir ke majelis maulid dan saya paling benci sama orang-orang yang hadir maulid. Karena apa? Itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Mereka semua yang ikut maulid sesat. Mereka semua yang ikut maulid nggak cinta sama Nabi. Mereka semua yang ikut maulid melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita ngaji ilmu usul, ada kaidah, kullu ma la yaf'aluhu ar-rasul wa sahabi la yadullu ala tahrimihi bal yadullu ala jawazi tarkihi. Semua yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bukan berarti haram, tapi artinya boleh untuk ditinggalkan selagi belum ada dalil lain yang menunjukkan kepada keharamannya. Nanti kita ngaji usul fikih lebih dalam. Nah, dia benci awalnya dengan maulid, nggak mau hadir ke majelis budak. Kiai Syarif, Ustaz Pandi, WA, hari ini hadir di Pak Ustaz Dadi. Enggak amat. Karena benci. Sampai kemudian ketika dia tidur, dia mimpi ketika itu orang-orang pada nyambut Nabi Muhammad SAW dan dia ikut dalam barisan itu. Dan semua orang yang disambut, orang yang menyambut Nabi dipanggil satu-satu oleh Nabi. Hei jamaah dari Duren Seribu, mana? Kamu disebut, dipanggil semua satu-satu, kecuali satu yang gak dipanggil. Siapa? Dia doang yang dari tadi diri. Kenapa? Benci sama maulid. Saya Rasulullah gak dipanggil. Sahamannya mohon maaf, lewat langsung. Akhirnya ketika dia bangun tidur, dia merasa kakinya sakit dan seketika besoknya lumpuh. Tahu lumpuh? Tahu lumpuh? Kuala Lumpur di Malaysia. Sorry, bengkak. Kemudian dia berobat ke berbagai rumah sakit, ternyata kakinya nggak bisa sembuh-sembuh, masih aja tetap lumpuh. Sampai akhirnya kemudian dia bernazar dan bertobat, ya Allah, kalau kaki aku disembuhkan ya Allah, aku akan hadir ke majelis maulid manapun, dan aku ingin berdiri dari mulai awal pembacaan maulid sampai dengan maulid selesai, 14 menit, 1 menit lagi. Dan akhirnya beliau tertidur dan datang Rasulullah menerima dan memberitahu taubat dia. Allah memaafkan dia dan dia bertobat. Akhirnya dia bisa berjalan kembali, dan di mana ada undangan maulid, di situ dia selalu hadir dan selalu berdiri dari awal sampai akhir. Masya Allah. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita lagi. Hari ini yang hadir cuma segini. Besok kewajiban ibu-ibu ajak bapak-bapaknya. Ya, bapak-bapak, istri pertama, istri kedua aja. Sorry. Ya, insya Allah. Baik, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau penjelasan saya timbang bisanya begini doang, ilmu saya juga masih terbatas.
Mudah-mudahan ini menjadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya yang hadir di sini. Allah catat sebagai taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat selalu mencari di mana ada majelis zikir, di situ malaikat akan datang dan memanggil semuanya, halummu ila hajatikum, yuk kita tunaikan hajat-hajat kalian. Semua yang hadir adalah mereka qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah rugi selama dia hadir di majelis zikir dan majelis ilmu tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.